Saya Inem, pekerjaan babu. Namanya Putih. ACDC. Nih buruan, masih hangat nih. Jatuh. Nah. Putih. Lalu aja depan pintu. Tunggu. Baiknya. Mana orangnya? Susah cari orang sekarang ya. Mesti didatangkan dari UD. Janji-janji melulu. Nunggu lama-lama rumah kita kan bisa berantakan. Habis nyonya maunya yang murah saja sih, 3.000 sebulan. Mana ada yang mau? Bah, maunya berapa? Laki-laki kok ikut-ikutan. 3.000 kan harga umum, Bang. Sekarang nggak bisa lagi nya. Habis berapa dong? Ada yang mau? Mintanya 10.000. Itu kan merusak pasaran namanya. Itu kalau nyonya mau. Mintanya berapa, Ma? Masa minta 10.000? Hah? Orangnya muda. Apaan sih papa ini? Loh, maksudnya strong, kuat kerja. Tentu saja. Bisa masak? Bisa. Nyuci? Bisa. Setrika? Beres. Orangnya jujur? Loh, dia sembahyang kok. Orangnya bersih. Apaan sih papa ini, ah? Loh, kalau orangnya eksim atau gudigan, aku udah mau, Ma. Pokoknya begini. Tuan tahu bintang film Maria Magetan? Iya. Penyanyi Else Sarika? Bagaimana mereka menurut pendapat Tuan? Oh. Nah, orang yang saya calonkan jadi babu ini hanya satu kalahnya dengan bintang-bintang itu. Apa? Nasib punya bapak yang kolot. Kalau saja bapaknya pikirannya modern,
Sudah kapan-kapan dia jadi superstar. Apa itu superstar? Yang paling top. Oke deh. Kok oke? Loh, Ma. Masa aku terus-terusan nyari babu? Kapan diantar? Minggu depan. Besok. But. Buti. Manduk Joni mana, Ma? Anduk. Anduk tanya mama ya di kamar mandi. Nih pakai anduk apa aja? Iya. Pinjam. Cari pakai semua, separuh saja. Mandinya lama bener. Biarin. Pak, mana seragam Yeti, Pak? Seragam Yeti, Pak? Sudah, jangan ribut-ribut. Ini Papa lagi setrika. Bagaimana hasil? Kapan mulai kerja? Besok. Kok masih saja ada orang yang mau kerja sama mereka? Kan dia judes, cewek. Dengan jaminan yang gede, setan pun kita layani. Berapa gajinya? Berapa? Berapa? Pokoknya gede. Kita harus tahu dong. Kita tuntut persamaan. Emangnya di sini negara kapitalis? Dia punya SIB enggak? Hah? Apa itu SIP? Surat izin babu. Beres. Sip ada. Suruh Pak Cokro segera datang. Sekarang, Pak. Penting. Baik, Pak. Loh, belum selesai ngomong kok sudah datang. Oh, servis, Pak. Kenapa? Apa sampian sudah punya babu? Belum, Pak. Ada apa? Enggak. Kalau sampian sudah punya babu, mbok saya diundang makan. Oh, itu suatu kehormatan, Pak. Sekali-sekali kan boleh makan istri sampian. Oh. Aduh, maaf. Makan sama-sama istri sampian. Aduh. Jadi pergi dulu. Kok pagi-pagi amat? Mau mandi tempat kawan. Habis kamar mandi kita kotor amat. Kopi? Kurang gula? Bau jamu. Kagernya bekas mama. Sarapan? Boleh. Loh, kok kosong lagi? But. Buti. Pagi. Ada yang korot apa sana tuh? Ya, sekalian deh satu-satu deh. Nih. Nggak mungkin, Mas pakai aja rapi. Iya deh, rame deh situ deh. Kayak tontonan. Udah deh, bubar. Kalau nggak ada babu hari ini, kacau deh, Mah. Baju Yeti kan udah bau semua. Mama juga bisa gila. Tiap hari mesti kerja macam begini. Pergi dulu, Pak. Ma. Ya, pulang sekolah jangan luyur ya. Nggak bisa arisan. Nggak bisa nonton. Tiap hari mesti masak, ngepel, nyuci. Pekerjaan begini kan bukan untuk mama. Tenang, Ma. Aku kan bantu juga. Wah, tukang roti itu bisa dipercaya nggak? Bisa. Buti. Loh, Mas. Kok buru-buru amat sih? Tanpa dijemput, dia nanti kan datang sendiri. Biar nanti diserobot orang, Ma. Ngomong kosong. Papa duduk sini aja biar Yeti yang bukain pintu. Pagi, Non. Tuan, nyonya ada, Non. Makasih. Ini, Non. Ayo, masuk.
Ya, coba aja. Lihat aja nanti. Karjo! Lekas rotinya! Main orangnya, Ma. Selamat paginya. Pagi, Tuan. Ayo, Nom, masuk. Ini dianya. Duduk. Namamu? Inem, Nyonya. Tinggalnya? Di Kampung Duren, Nyonya. Di mana itu? Di... Oh iya, saya tahu. Di sebelah selatan sana ya. Betul, Tuan. Ada kartu penduduk? Adanya. Sudah kawin? Pernah, Nyonya. Mana suaminya? Sudah tidak ada, Nyonya. Disambar orang. Iya, disambar orang. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun lebih. Sudah 3 tahun menjanda. Mas, kok ikut-ikutan? Bisa masak? Bisa sedikit, Nyonya. Setrika? Bisa sedikit, Nyonya. Loh, kok cuma sedikit-sedikit? Bayarannya gede. Dia ini tidak mau nyombong, Ma. Sedikit-sedikit artinya sopan santun. Jangan seperti yang dulu itu, Ma. Semuanya bilang bisa, bisa, bisa. Tapi hasilnya nggak bisa apa-apa. Ini bisa kan? Bisa sedikit-sedikit, Tuan. Nah, apa aku bilang? Ini tanda dia bisa, Ma. Mas, kantor. Usahakan jangan sampai gagal, Ma. 10.000 biar. Pokoknya nginep di rumah. Kenapa sih Mas begitu ke nafsu? Masa aku jadi babu terus-terusan, Ma? Yang bener aja, Ma. Tuan kayaknya sudah cocok, Nyonya. Yang menentukan bukan Tuan. Nih, Ku punya babu, sekarang hatiku, Ku punya babu, Tuan sebenarnya kurang setuju. Tapi apa boleh buat? Tuan tadi pesan, bilangin sama dia, walaupun saya kelihatannya ramah, tapi saya suka marah. Suka naik darah. Kalau dia sudah marah, hansip sekalipun tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi jangan suka main-main. Senyum-senyum, cengar-cengir. Itu Tuan nggak suka, ngerti? Ngertinya? All in. All in. Hah? Maksud saya pakai nginep. Nginep? Hati-hati saja, Nya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Nanti kalau Pak Cokro datang, suruh langsung menghadap saya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak sudah datang? Sedari tadi, Pak. Bapak disuruh datang menghadap. Kelihatannya Bapak marah. Ya, begitulah. Habis ngomongnya pakai gebrak meja. Suruh Cokro menghadap. Oh, dia bilang Cokro, bukan Bapak Cokro. Cokro. Kalau begitu beliau marah benar. Padahal baru telat 10 menit. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Hei, kapan datang? Terlambat 10 menit, Pak. Ada apa? Bukannya Bapak panggil saya? Yang manggil siapa? Ah. Oh ya, saya mau tanya.
apa Pak Cokro sudah dapat babu. Soalnya saya kasihan sama Pak Cokro. Tiap hari telat karena persoalan babu. Di sini sudah kerja keras. Di rumah penting tulang sebagai babu. Itu namanya kerja double. Berat tak ya? Karena itu, saya pikir apa ada sebaiknya kita adakan rapat. Membicarakan persoalan babu. Nanti jam 9 undang staf rapat. Acaranya, Pak? Acaranya? Kreativitas dan efektivitas kerja dalam menghadapi persoalan babu. Tapi saya sudah dapat babu pagi ini, Pak. Loh, sudah dapat babu kok masih datang telat? Rapat batal. Loh, batal, Pak. Ya, babunya sudah ada. Ya, Sar. Habis itu pulang dengan siapa? Gini banyak kawan. Masih saja pulang dengan yang lain, Yeti mau pulang dengan Sarah? Alah. Egois. Ayo Yet, pulang. Kenapa sih Mas John tiap hari mesti pulang dengan Sarah? Kenapa? Beratan. Kasihan Yeti mesti pulang sendiri. Sarah tak kasihan kalau Joni yang pulang sendiri. Kalau nggak karena Sarah, Joni sudah malas sekolah. Masa? Tahu sebabnya? Aku cinta padamu. Rambulan, gua beri lo. John, sampai besok. Aku antar kamu sampai ke rumah. Jangan John, nanti ibu marah. Aku ingin kenal dengan ibumu. Jangan sekarang, lain kali saja. Tuan nggak suka yang lembek-lembek. Ih, tahan gorengnya. Setengah menit lebih lama, ya? Iya, Nyonya. Kalau ngelipat bukan begini. Mulai begini, lalu begini. Baru, ya, begitulah kira-kira. Mama, Hei. masa, Ma? Apa? Joni nggak mau pulang sama Yeti. Oh, Yati pulang sendiri ya, nak? Kucian. Dia lebih senang pulang dengan pacarnya. Biar nanti Mama tegur Johnny ya. Sedap. Masakan siapa ini, Ma? Ini baru tempe, tidak terlalu kering. Ah, Mama memang sengaja gorengnya tidak terlalu kering. Begini dong, Ma. Yang lembek-lembek begini yang enak. Bagaimana? Beres? Apanya yang beres? Siang-siang bolong pacaran. Oh. Sip. Ma, Ah. rumah kita kok terang? Macam rumah baru? Ada apa, Ma? Kita kan ada bibi baru. Oh. Hei, Bi. Apa kabar? Baik, Tuan Muda. Nama saya Joni. Jangan panggil Tuan Muda. Jadi harus panggil apa? Panggil saja Joni. Tapi Nyonya suruh panggil Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Macam sandiwara saja. Pati hamba Tuan Muda. Johnny, jangan bercanda. Sudah wajar Babu menghormati kita. Kalau untuk sekedar dihormati, tidak usah dengan panggilan yang muluk-muluk. Tuan Muda, Doro. Kita ini apa? Dihormati tidak mau.
Orang lain susah-susah cari hormat. Dayang, angkat itu sepatu. Oh, Baginda Ratu. Bolehkah Tuan Muda naik loteng? Asoy! Inem, kau boleh pulang. Loh, bukannya sampai nginep di sininya? Pulang saja. Istrikaan belum selesai semua. Biar nanti saya teruskan. Siapa yang melayani makan? Saya bisa lakukan sendiri. Baiknya. Hei, bini muda. Loh. Mama yang suruh. Dihormati nggak mau. Orang lain susah payah cari hormat. Permisinya. Ya. Tunggu. Lihat tasnya. Ada apanya? Enggak. Tasnya bagus. Besok jangan lupa datang pagi-pagi. Iyanya, permisinya. Nam, Nam. Shh. Nam, Oh, Tuan. kok pulang? Nyonya suruh saya pulang. Bukannya nginap. Katanya Tuan pesan begitu. Saya nggak pesan begitu. Saya pesan suruh nginap. Ayo kembali. Apa nanti pikir Nyonya? Nyonya nggak usah mikir. Aku yang masih mikir. Saya takut nanti Nyonya marah. Nyonya nggak usah marah. Aku yang masih marah. Ma, mana Inem? Papa. Sudah pulang? Baru jam berapa? Ini mana? Udah pulang? Gua pulang. Gua yang nginep. Habis sudah nggak ada pekerjaan lagi. Nah, itu setrikaan apa? Ya, dia sih pekerjaannya belum beres. Jadi saya ambil oper. Loh, Mama sudah pintar setrika ya? Tentu ini juga Mama yang masak. Kemarin suruh goreng telurnya nggak bisa. Segalanya kan mesti dimulai dulu. Setelah saya coba, saya berhasil. Ini coba deh, Mas. Enak kan? Kok Inem suruh pulang, mah? Bukan suruh nginep. Ibu suruh tidur mana? Kalau tidur kan bisa di gudang, di gerasi. Mana pantes. Loh, Mah. Memangnya babu tetangga nginepnya di mana? Loh, Papa tuh kok dari tadi ngomongnya nginep-nginep melulu sih. Bukan begitu, Mah. Papa maksa supaya dia tidur sini ya? Siapa yang maksa? Emangnya ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Halo, Tuan Tua. Di sini Tuan Muda dan Bini Muda. Nih, Papa tahu. Sekarang kita sudah punya bibi baru. Dan Papa tahu orangnya. Mana bibi? Udah pulang. Pulang. Pokoknya begini deh, Pak. Orangnya bersih, cakep, kuning, macam bintang film. cakepan mana sama Sarah? Kayaknya sih nggak pantas jadi babu. Cakepan mana sama Sarah? Joni yakin deh, Pak. Papa pasti seneng kalau ketemu sama dia. Lebih senang kalau dia bisa nginep sini. Bagus. Sekalian aja suruh tidur di kamar kita. Oh, Pak Sabeni. Ibunya ada. Ada, lagi mandi. Lagi mandi. Malam-malam begini.
Pak Beni, mau apa Pak? Soal tanah. Tanah desa sini sudah dibeli orang. Oh, saya sudah dengar itu Pak. Syukur. Nah untuk itu kita harus pindah. Pindah sih pindah, tapi mesti ganti rugi. Soal ganti rugi, sudah saya pikirkan. Kan tidak bisa mengusir orang begitu saja. Apalagi jumlahnya tidak sedikit. 50 keluarga. Kalau setiap keluarga 10.000 sudah berapa? 10.000. Buat apa itu? Beli gentingnya saja tidak cukup. Untuk ongkos pindah kita tuntut berapa? Kalau 100.000 bagaimana? Nggak terlalu tinggi tuh. 200.000 saya berikan untuk ongkos pindah. Apa itu tidak terlalu banyak? Apa artinya Pak Cokro? 5 tahun yang lalu saya beli cuma 5 juta. Sekarang 5 miliar. Dia takut mabuk. Macam Bapak tidak tahu saja. Mereknya saja minuman keras. Isinya air es. Tak percaya? Apa-apaan kau ini? Sudah seperti kemasukan setan semuanya. Ayo pulang. Mau main hakim sendiri? Memangnya kalian hidup di negeri apa? Di hutan rimba? Di zaman purba? Ini negeri hukum, tahu? Ngerti nggak ini negeri hukum? Siap. Negara hukum adalah negara yang dipimpin dan diatur oleh Bapak Hukum. Betul, tapi nggak pakai bapak-bapakan. Ya, dia bisa ngerti. Kenapa kalian tidak? Ayo pulang semua. Pulang. Ayo, ayo. Maksud saya baik. Kenapa orang menerimanya salah? Untung ada perempuan itu. Kalau tidak, bagaimana nasib saya tidak tahu. Yang jelas, mobil Bapak akan dibalikkan orang. Kacanya bisa pecah, dilempar batu. Aduh, sayangnya mobil sebagus itu. Mobil sih bisa dibeli. Kalau saya mati, di mana beli? Aduh, kalau sampai saya mati, siapa yang menangisi? Bini dah punya, anak dah ada. Untung datang Sri Kandi. Masih ada Sri Kandi sekarang, Pak? Tentu saja ada. Yang Papa lihat tiap hari itu bukannya seorang Sri Kandi. Yang mana, Ma? Tentu saja yang ini. Oh. Loh, kalau bukan karena saya, mana mungkin rumah tangga selalu rapi, keuangan selalu beres, dan anak-anak maju sekolahnya. Dan suami semangatnya berkobar-kobar. Tiap tahun gajinya naik, tak iya? Beres. Apa orang yang cantik, Pak? Siapa? Itu loh Sri Kandi. Oh, dah saja cantik, tapi berwibawa. Itu yang tidak ada pada kita. Sudah cantik, berwibawa. Biasanya kalau cantik, tak ada wibawa. Kalau ada wibawa, serem atau tua. Saya pikir sudah cukup lama saya di sini. Oh, Saya mau pulang. tapi di luar masih gerimis, Pak. Ada apa? Di mobil ada payung. Biar suruh saya nanti. Di sini juga ada, biar saja saya antar. Oh iya, Inam? Iyanya, ambil payung. Ah, ngerepotin. Antarkan Tuhan, jangan sampai kehujanan ya. Biar saya antar, Pak. Biar saja, nanti masuk angin. Kasihan Ceng Sri Kandi. Itu. Aduh. Ayo.
Bir. Kok di sini sih ganti ini, Bir? Kalau begini caranya, dah kuat saya, Bir. Aduh. Di mana pernah kenal dengan tuan tadi? Baru di sini saja. Kok begitu mesra? Nyonya bisa aja. Hati-hati dengan tamu kita. Mereka orang-orang terhormat, ngerti? Iya, Nya. Boleh saya pulang sekarang? Sudah, biar yang nginep sini saja. Oh, hujan. Bagaimana, Nya? Tuan bilang hujan. Benar, Ma. Hujan. Wajahmu ayu, senyummu bermutu. Oh Sarah, aku cinta padamu. Jangan main-main, kembalikan. Seharusnya kau tambahkan begini, tuan muda. Bibi, aku minta babi. Bubu, aku minta babu. Makan tuh bantal. Penyair genit. Paku? Untuk apa? Paku sepatu. Malam-malam begini? Mumpung ada waktu. Silakan, silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Enak tidurnya. Ya, begitulah. Baru tidur sudah subuh. Kenapa? Tempur. Ah, begitulah. Pakai begini. Lah itu kenapa? Kenapa aku, Pak? Paku apa? Paku sepatu. Istri sampean galak ya? Maksud Bapak? Kok sepatu sampai di situ? Apa kurang puas? Puas tidak puas, Pak. Namanya sudah jadi istri. Apa istri sampean selalu ada di rumah? Nah, sebelum ada pembantu. Sesudah ada pembantu? Suka keluar juga. Seperti pagi ini ke salon mau masker atau... apa namanya itu? Jadi rumah sampean kosong ya? Oh, tidak. Kan ada Inem. Halo? Halo, Inem ya? Betul. Sedang ngapain? Ini siapa? Alah, masa ada inget sama saya? Sejak ketemu sampian, hati saya ada karuan. Makan tak bisa, tidur tak bisa.
Sampai-sampai saya tidak peduli Pak Cokro. Oh? Malu dah malu namanya orang jatuh cinta, tak ya? Kapan sampai ada waktu? Untuk apa? Ya, makan-makan, jalan-jalan, nonton bioskop. Tapi jangan sampai tahu Pak Cokro. Ini Pak Bronto? Iya, di situ siapa? Loh, saya Nyonya Cokro. Apa? Maaf, salah sambung. Pak Cokro. Saya lapar. Bagaimana kalau saya belikan makanan, Pak? Bagaimana kalau makan sama-sama? Di rumah? Saya? Dengan Nyonya. Dengan Nyonya. Kapan? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Ini satu kehormatan. Jangan tidak datang. Saya tunggu. Tumben, bos ngundang makan. Yang diundang hanya kita, Ma. Lainnya tidak. Apa hebat, Ma? Oh, kita harus tahu selahnya. Atasan macam dia jangan sekali-sekali ditentang. Ya, Ma. Pepatah Belanda juga mengatakan. Met de hoed in de hand, kom je overal in het land. Salah, Ma. Met de hoed in de hand, krijg je met geld in de hoed. Oh? Pir, jalan. Oh, Tuan. Tuan Cokro ada? Baru saja pergi dengan Nyonya. Loh, tidak kerja. Katanya pergi kondangan. Kemana? Gak tahu. Ah, sampai itu bagaimana sih? Baru ditelepon kasih orang lain. Bukannya buat Nyonya? Ah, bukan. Untuk sampian. Boleh masuk? Iya, silahkan. Namanya siapa? Saya Inem, Tuan. Inem Tok. Iya, Inem Tok. Tapi tidak pakai Tok kan? Kerasan di sini. Namanya cari makan, Tuan. Kok tidak sayang sama bibirnya? Sebelum ini di mana? Ikut suami, Tuan. Jadi double, tidak single. Permisi saja ya. Sekarang masih double. Single. Ya. Minum lagi, Tuan. Nggak usah. Ini loh pernya kembung. Boleh, Pak. 2 air jeruk lagi ya? Mas kok begitu sih? Jangan begitu kasar, Sama pelayannya pun, kita harus sopan. Masa air jeruk terus-terusan. Kayak tangki bocor aja.
Kan perutnya bisa meludak. Terima kasih. Suaminya dulu kerja apa? Supir truk. Oh, supir truk. Tentunya orangnya kuat, tak ya? Maksud Tuan? Ya kuat. Kuat segala-galanya. Oh, Tuan tanya yang aneh-aneh. Ya, cuma pengen tahu saja. Kuat dak? Kuat? Sampian kuat. Lah kok cerai? Minum lagi, Tuan. Saya tidak perlu minuman lagi. Saya perlu kamar kecil. Saya juga. Silahkan, itu di sana. Aduh. Pak, aduh. Semalam saya bikin sajak untuk Sarah. Tapi terbaca oleh saya jadi malu. Apa isinya? Pernyataan cinta. Untuk siapa lagi? Untukmu. Sajak hanya cocok untuk zaman dulu, zaman raja-raja. Sekarang mana sajak dibaca orang? Tapi sajak saya bagus. Mau dengar? Wajahmu ayu, senyummu bermutu. Oh, Sarah, aku cinta padamu. Bagaimana? Itu kan sajak Hairil Anwar. Hei, Yeti. Mana Johnny? Biasa sama Sarah. Mana mau sekarang dia pulang sama kita. Kalian tahu. Tapi jangan bilang-bilang. Sarah itu anak siapa? Sebetulnya ini rahasia. Tapi kalian mesti tahu. Terutama kau, Yeti. Anak siapa memang? Dia anak babu. Sebaiknya kau tak usah lihat rumahku, Johnny. Rumahku jelek. Aku takut nanti kau tidak cinta lagi padaku. Kalau orang sedang jatuh cinta, macam saya, semuanya jadi indah. Pemandangan jadi indah, pikiran jadi indah, omongan jadi indah. Kenapa kamu masih ngomong tentang rumah? Aku merasa betah di sini. Akan aku buatkan sebuah sajak. Di rumah bilik ada gadis cantik. Ibumu mana? Apa itu termasuk sajak? Potret siapa nih? Ibuku. Ini. Iya. Ini. Kenal? Ini kan Inem, bibi rumahku. Iya. Oh. Kecewa? Inem kerja di sini gajinya berapa? 10.000, Tuan. 10.000. Biar aja. Apa cukup itu? Untuk kami yang tidak banyak keinginan, itu lebih dari cukup, Tuan. Malah ada yang cuma terima 3.000. Oh, 3.000. Masa? Maaf, Tuan. Apa tidak lebih baik Tuan di depan saja? Saya takut kena marah. Jangan khawatir. Saya akan konco di sini. Itu apa uang 10.000? Tuan, itu urusan saya. Ya, saya kan boleh tahu, tak ya? Baik. 3.000 untuk makan sehari-hari, 2.000 untuk sewa rumah, 1.000 untuk tabungan, dan 1.000 untuk tukang roti. Tukang roti? Ini makannya roti. Bukan. Komisi kan. Dia yang carikan saya kerja. Oh, sisanya? Sisanya untuk menyekolahkan anak. Jadi ini masih ada pikiran untuk menyekolahkan anak? Iya, Tuan. Saya hanya podolan kelas 2 SD. Jadi termasuk orang bodoh. Saya tidak mau anak saya ikut bodoh. Karena itu, siang malam saya berusaha supaya dia nanti mendapat tempat yang lebih layak. Ma? Bi? Mama di mana? Tuan mesti keluar dari sini. Ya saya tahu, tapi keluar kemana? Di situ. Ayo. Bi? Diki.
Assalamualaikum. Tidak ada orang di rumah ini. Apa Tuan perlu minum Ah, lagi? keluarkan semua. Semua. Mas, Aduh, coba kau pegang badanku ini. Demam. Kebanyakan air jeruk. Mari, terima kasih. Pak Cokro sudah pulang? Belum, Pak. Maaf, Tuan Bronto sudah tiba. Hei, kapan datang? baru saja, Pak. Kok ada di sini? Loh, bukannya Bapak panggil makan? Yang manggil siapa? Bapak. Saya. Iya, Sudah lama? baru 3 jam, Pak. Kami biasa menunggu. Sudah minum? Men, kenapa tamu tidak dikasih minum? Apa Tuan masih mau minum lagi? Ah, tentu. Mari. Ayo. Mari. Dihabiskan. Haus ya. Coba, Min, kasih tambah lagi, Min. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh, ya nasib, ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Ayo joget. Oga, Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Bu, ditunggu Bapak. Bapak siapa? Bapak yang kemarin. Saya tidak kenal. Hah? Dan meskipun saya kenal, apa pantas wanita semacam saya mesti mendatangi laki-laki? Tolong disampaikan. Iya. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Apa kata? Saya rasa Tuan salah nilai. Dia bukan orang sembarangan. Ada prinsip. Ada prinsip. Ah, masa? Biasa cobanya. Oh, ya nasib, ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Selamat malam. Oh, Tuan yang suruh tadi. Saya cari di rumah Cokro. Saya kira nginep sana. Hanya kemarin malam saja, karena hujan. Apa Tuan yang suruh tadi? Kenapa saya panggil tidak mau datang? Kenapa mesti datang? Sungguh pun saya seorang babu. Saya bukan orang panggilan. Baru ketemu kemana aja? Biasanya kan juga dibeli ya keliling ya, jadi suka beli. Oh iya, ayo ada oleh-olehnya dong. Ada. Iya. Harga-harga sangat gila belakangan ini. Kemarin saya beli alat untuk main golf 1 set, 1/4 juta. Barang Lux, pajaknya saja 1000%. Masa main golf Lux? Kita kan butuh olahraga dan relaxation. Kan masih ada sport yang lain. Apa? Tak usah ya. Gengsi dong. Bagus sekali. Beli di mana? Minggu yang lalu, waktu main shopping di Hong Kong. Murah loh, Ceng.
Berapa? Ukur-ukur jatuhnya cuma 1,5 juta uang kita. 1,5 juta? Tadinya Menman mau belikan 3,5 juta. Gede-gede, macam telur burung. Oh ya? Nggak enak ah. Kenapa? Nyolok moto. Oh. Desainnya loh, Jeng. Desainnya mana ada di sini? Iya. Mobil ini baru lagi, second car. Tertuan yang ketiga. Yang dulu dijual. Oh nih, yang satu untuk papinya anak-anak dan yang lainnya untuk Benny. Tahu toh Benny? Yang di SD. Ya, anak muda perlu hiburan toh. Benny bawa sendiri. Ya, kenapa? Biasa kan? Untuk kebut-kebutan? Sudah dengar gempa bumi di Bali? Selesai. Banyak rakyat yang mati. Kasihan. Kita mesti membantu. Itu urusan jawatan sosial. Masa kita? Bulan yang lalu saya menyumbang 500. Bulan ini 250 rupiah. Kan tidak bisa begini terus-terusan. Maafnya, kemana saya harus kirim uangnya? Saya mau ikut nyumbang. Saya ada uang 1.000. Saudara-saudara, arisan kita mulai. Silakan ambil sendiri-sendiri. Aduh, kalau saya dapat, saya mau beli. Aduh. Saya dapat. Aduh, Mbak Yu, saya dapat. Uang 1 juta untuk apa, Jeng? Untuk ulang tahun saya. Aduh, yang keberapa? Kata pacar saya, yang ke-23. Tuh. Kita tanyain deh. Alah, baru tukang roti aja ngelakuin. Biarin. Dia nih, hancurin aja deh. Stop. Biarin, Sekarang roti gitu, balikin aja deh. Stop. Ada apa? Ada apa ini? Tadi gara-gara ya, jadi kurang asem. Oh, nggak bisa dong. Dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Masak dan setrika boleh diadu. Ngepel pun boleh bertanding. Di situ bisa senyum, saya pun bisa senyum. Di situ bisa egal-egol, saya pun bisa egal-egol. Di situ bisa baca, saya sendiri bisa baca. Rintal bekerja. Oriental Bakrai. Bekerja. Hei, di situ bisa ajojing. Aku pun bisa ajojing. Lihat nih. Pameran apa tuh? Johnny, ada apa? Dia yang mulai dulu, Ma. Mas saya tidak bilang genit. Dia yang mulai, Ma. Joni dibilang menantunya Babu. Memang benar, kamu mantunya Babu. Loh, Ma. Yang bener dong, Yeti. Memang begitu, Ma. Kawannya tahu semua dia pacaran dengan anak Babu. Hah? Betul itu, John? Betul. Memangnya kenapa? Kamu pacaran dengan anak babu? Mau ditaruh di mana muka mama? Hah? Kita kan orang terhormat. Apa artinya pendidikan? Apa artinya tiap tahun merayakan Hari Kartini? Kalau Mama masih menganggap rendah makhluk lain. Hari Kartini, tapi babu tetap babu, mengerti? Iya, tapi kita harus menghargai mereka, Ma. Mereka telah membantu kita, membantu Mama, kadang-kadang sampai malam. Tanpa mereka, kita, terutama Mama, jadi kewalahan. Kan kita telah merasakan sendiri sebelum kedatangan Bibi Inem. Untuk itu mereka diupah. Apa karena diupah? Kita mesti menganggap mereka rendah. Apa-apa juga tidak diupah. Tapi papa kan bukan babu, John. Di mata Om Bronto, papa juga babu. Hah? Nang, ada surat.
Untuk saya, Tuan. Dari siapa? Baca aja deh. Bagaimanapun juga, Mama tidak mau Johnny berhubungan dengan anak itu lagi. Jangan dong, Ma. Joni sudah terlanjur jatuh cinta. Enggak, Mama mesti pecat Inem karena dialah biang keladinya. Jangan, Ma. Nanti Mama yang rugi. Hah? Yang rugi Mama apa Johnny? Pulang kerja, saya tunggu di simpang jalan. B. Siapa B itu, Tuan? Teman sekerja. Dia mau... Inem? Oh. Mas dari mana? Pulang kantor. Oh, lewat belakang? Loh. Lihat belakang, lewat depan, lewat samping. Kan pokoknya pulang. Inem? Iyanya. Ini sudah keterlaluan. Tenang, tenang. Aku ada surprise untukmu, Ma. Surprise apa lagi? Cari obeng. Aku dapat kepercayaan besar dari Pak Bronto untuk menyampaikan surat pribadinya. Untuk siapa? Oh, jangan kaget. Untuk Inem. Inem? Isinya? Rupanya Pak Bronto jatuh cinta pada babu kita. Oh. Balik, Bil. Inem. Inem. Oh, Tuan. Mari saya antar. Terima kasih, Tuan. Biar jalan kaki saja. Terima surat saya. Lalu? Lalu apa? Masa tak ngerti? Benar, Tuan. Saya tidak mengerti. Saya cinta sama sampian. Masa siang-siang begini? Ya, kapan lagi? Mbak Ayu, mau nggak dengar berita? Berita apa, Jeng? Masa Pak Bronto jatuh cinta sama babu saya. Wah, ini suatu berita yang lucu, Jeng. Sudah dengar, Jeng? Pak Bronto mau kawin dengan babunya Nyonya Cokro. Astagfirullah. Babu? Ah, masa babu? Iya, dengan babu. Babu? 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 Apa? Babu? Mas Cokro main dengan babu. Mas, keeres. Masa Mas Cokro mau mengawini babunya? Cokro. Masih kuat dia. Betul? Dek Cokro,
Saya baru terima telepon dari Jeng Mary. Ngeri deh, saya sampai geleng-geleng kepala. Apa betul itu, Dek? Apanya yang betul? Jeng Mary bilang bahwa Anda minta cerai dari suami Anda. Karena Mas Cokro suka main dengan babu-babu tetangga. Apa betul itu, Dek? Tolong bilangin sama Jeng Mary ya. Nanti kalau ketemu saya kerupas mulutnya. Tuan? Tuan. Bok, jangan panggil saya Tuan. Habis mesti dipanggil apa? Bongke. Bongke. Capek? Siapa? Mas capek? Mas. Enggak. Itu kan orang yang mau beli tanah kita. Kayaknya. Mau apa dia? Ayo. Jangan di sini, Tuan. Mas. Di situ, Mas. Kursinya reot. Tenang. Saya sudah kadung buka semuanya. Bagaimana? Saya takut. Mas bukan tandingan saya. Saya lebih hebat dari supir truk. Lebih kuat dari supir traktor. Nih, pegang. Terlalu besar. Ukuran saya cuma supir truk. Kalau lebih sedikit dari itu. Maunya ini apa? Supir truk. Sebabnya? Jelas dia laki-laki. Loh, apa saya bukan laki-laki? Nanti akan saya buktikan. Akan saya buktikan. Hah? Ayo. Hei, keluar! Keluar! Ayo keluar! Keluar! Ayo keluar! Suruh dia keluar! Saya bukan orang asing. Asli Madura saya. Hei, Sabeni. Ini rumah saya, tahu? Saya berhak. Saya yang lebih berhak di sini. Suruh dia keluar. Kalau tidak, saya lempar dia keluar. Kau yang keluar. Ya, tempat. Once more. Ya. Coba. Apa-apa. Ya, tuh. Bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Saya kelihatannya saja tidak mau berkelahi. Tapi kalau ada musuh, tak mundur saya. Biar 100 besi tak lawan tak bengkok kan. Apalagi kepala asap ini bangsat itu saya. Mas, ini di mana? Katanya mau diperlihatkan rumah. Aku tidak mau kalau dibawa ke hotel. Saya tidak ada pikiran untuk bawa sampian ke hotel. Aku malu kalau dibawa ke rumah makan. Pakaianku tidak pantas. Tidak usah malu. Rumahku sendiri. Hah? Rumah siapa, Mas? Rumahku sendiri.
Bakal rumah sampian juga. Tuh. Kamarnya 10. Dapur 3, kamar mandi 12. Jangan khawatir. Nanti akan saya bangun yang lebih besar untuk mertua. Minum. Sir. Ya, Tuan. Kamu kok diam saja? Kejar dia. Baik, Tuan. Dia tidak ada, Tuan. Beliau. Oh, beliau tidak ada, Tuan. Rupanya naik bajai yang tadi. Susul dia. Beliau sampai ke rumahnya. Baik, Tuan. Sir. Bruno. Mana ya? Ini hari kok belum datang. Jangan berisik. Taruh aja di depan pintu. Ya. Boom. Itulah kalau Pak Budi manja. Baru masuk beberapa hari sudah mangkir. Kau sih terlalu kasar. Oh. Sana kantin babumu yang manis itu. Masak air situ. Cuci piring situ. Selamat pagi, Tuan. Mas Cokro. Maaf, Mas. Saya datang terlambat. Nyonya mana? Bayu. Bayu Cokro. Hei, bagaimana sih kamu?
Sudah dibayar mahal-mahal kok datangnya. Terlambat. Maaf, Bapak dan Ibu Cokro. Untuk hari ini dan seterusnya, ini mau saya pakai. Nah, maksud saya, mau saya hadikan nyonya saya. Hei, jangan sepapu dulu. Nah, sebelum kami kawin, ini mau saya titipkan di sini. Sebab kalau tetap tinggal di kampung, saya takut kalau disamber sahabat ini. Kalau saya simpan di rumah, apa kata orang? Karena itu saya titipkan di sini. Boleh tak ya? Dengan senang hati. Jangan. Ya. Silakan, biar anak-anak yang mengalah. Ini merepotkan. Terlalu mewah bagi saya. Saya tidak biasa tidur di kasur. Oh, jangan begitu. Kasur kan bukan barang mewah. Semua orang tidur di kasur. Silakan. Memang lebih mudah nyonya jadi babu daripada babu jadi nyonya. Dasar nasib. Babu yang naik, kita yang turun. Rasain. Aduh, John. Putih! Hei, kamu sudah dengar babu Inem naik ranjang? Hah? Naik ranjang sama siapa? Goblok. Naik ranjang artinya kayak mendadak. Dia jadi bini muda Tuan Cokro. Apa saya bilang? Nyonya Cokro nggak mau denger nasihat saya sih. Mari. Silakan. Biar saya makan pakai tangan saja. Oh, jangan. Jadi nyonya harus pakai pisau garpu. Silakan. Tunggu. Ini begini. Ini, sini. Sekarang. Kalau kau jadi istri saya, mesti pintar golep. Kalau tidak, malu. Coba lihat. Pantat dia tuh. Nggak apa. Belum. Harus tenang, Nem. Coba lihat dulu. Jatuh lagi. How do you do? How do you Do. do? Kalau ditanya tidak mengerti, jawabnya I don't know. I don't know. Apa artinya? Saya tidak tahu. Loh, ngajar kok nggak ngerti? Babu. Mas, bagaimana ngopernya? Ngoper kok tanya saya. Bagaimana Pak Cokro? Naikin dulu ke atas. Baru masuk. Nah itu Pak Cokro betul. Naik dulu ke atas. Baru masuk. Saya sendiri tidak bisa nyepit. Ayo terus. Aku mau tanya, Ya, apa betul ibumu mau kawin sama Pak Bronto? ya. Kau tinggal sama mereka? Tentu dia kan ibuku.
Kalau begitu sampai di sini saja. John, Aku cabut semua pernyataanku, saja-sajaku. mengapa John? Dulu aku mencintaimu karena kau melarat. Tidak-tidaknya lebih melarat dari aku. Tapi sekarang tiba-tiba kau kaya, bahkan lebih kaya dari aku. Aku tidak bisa menerima itu. Kaya atau miskin aku tetap seperti dulu, John. Tidak bisa, Sarah. Harga diriku. Harga diriku. Sebagai seorang laki-laki, aku tidak rela kau ada di atasku. Aku yang harus mencari makan untukmu. Aku yang harus melindungimu. Dalam segala hal, seorang laki-laki mesti selalu di atas wanita. Mas John. Selamat tinggal. Dengan ini, saya menyatakan Tuan dan Nona menjadi suami istri. Sebagai suami istri. Selamat ya, Nyonya. Nasi tumpengnya tuh, ayo. Nah. Selamat hidup baru, Pak. Makasih. Silakan saudara-saudara, anggap saja rumah sendiri. Mau makan, mau minum, mau apa saja, silakan. Jatuh nanti lu benjol loh. Di tangga, ntar dia jatuh lagi. Well, apa mau dikata? Namanya juga pesta babu-babu. Ah, Mama. Anak-anak, ingat jangan pada berebut. Malu. Pak David, tua-tua masih berebut juga ke anak kecil. Malu. Tancap terus. Maju. Dimakan di sini aja, dimakan di sini aja. Masa di kantong? Boleh kami berenang? Saya sudah bilang, anggap saja seperti rumah sendiri. Hidup Inen! Sikat sampai habis. Kira-kira dong, Tong. Kapan lagi? Iya. Kapan lagi? Kalau dipikir, mereka ini tidak minta banyak. Cukup air, cukup makan, ada tempat berteduh. Itu saja. Tidak semacam kita. Ini kurang, itu tidak cukup. Mobil 2, minta 3. Dikasih 3, minta 4. Kalau orang sudah lepas dari lingkungannya, cara berpikirnya pun berbeda. Yang tadinya malu-malu, jadi kurang ajar. Yang tadinya tidak serakah, jadi serakah. Apa yang tinggal dari kampung, hanya yang jelek-jelek saja. Apakah Inem, Nyonya tidak akan berubah? Lihat saja sendiri. Saya asal kampung, dan saya tidak malu untuk mengakui itu. Dan saya akan mempertahankan sikap hidup saya yang murni dari orang kampung. Kepolosan, solidaritas, dan hidup sederhana. Rombongan tamu saya yang lain datang. Bekas rekan-rekan saya. Babu-babu. Maaf, Mbak Cokro. Boleh lihat tasnya? Silakan. Bagus sekali ya. Iya. Belinya di mana? Papa. Let's go. Awas, kepleset.
ngaco genit ah. Hus. Malu ah. Put, put, putih. Put, put, put. Nyah Bron, terimalah sekedar kenang-kenangan. Roti, ini juga dapat ngebon. Enak. Lagu saja kok gituan. Kan masih ada lagu-lagu yang lain. Namanya juga kepala sama berbulu. Selera babu tetap aja selera babu. Pak, saya tidak bisa nyumbang apa-apa, tapi saya ingin menyumbangkan lagu, boleh? Boleh, silakan. Boleh, Pak? Oh, tentu. Ya. Stop. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai. Salah. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Sungguh kau sangat kejam padaku. Gitu, Pak. Engkau relakan diriku begini. Oh, cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Kasihan ya. Takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh, ya nasib, ya nasib, nasib. Sudah ya, nggak hafal wordenya. Sekali bercinta, sudah menderita. Oh, cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Setelah aku pikir-pikir, ternyata filsaf aku dulu itu keliru. Tidak seharusnya wanita itu selalu di bawah. Sekali-sekali di atas. Boleh juga. Pacar. Saya sudah punya anak 7 kok. Sudah ada ganti saya di rumah? Sudah. Ibu, Nyonya, Bu. Goreng tempenya cukup kering? Tidak sekering Nyonya. Rupanya Mas Cokro senang yang kering-kering saja. Ada selalu. Untuk orang setua saya, yang lembek-lembek pun jadi juga. Papa ngaco. Kok gemuk kan? Tidak golf lagi? Tidak, Bu, terlalu mahal. Oh, Nyonya yang langsingan. saya cuma sport jalan kaki saja. Sport jalan kaki tidak dikenakan pajak kan? Aduh, kolyenya bagus sekali. Mas Bronto yang membelikan untuk saya. Tapi harganya terlalu mahal.
juta. Mas Bronto minta saya untuk memakai yang harganya 15 juta. Tapi saya bilang, jangan ah. Takut, apa kata tamu-tamu kita nanti? Kita mesti hidup sederhana. Saudara-saudara, saya sangat bahagia. Saya juga. Saya juga. Kita di sini senang-senang, makan-makan, mendengarkan musik. Soal apa yang kita minta, semuanya ada. Rumah kita ada, mobil kita punya, malahan ada yang punya 2 atau 3. Nyindir kita nih. Saya tahu larinya. Dia mau cari derma. Sementara itu kita lupa bahwa di sekitar kita masih banyak orang hidup sengsara. Banyak di antara mereka yang menderita karena disebabkan paceklik, banjir, atau gempa bumi. Bayangkan, di sini kita cukup makan, di sana anak-anak kelaparan. Ini bukan pesta perkawinan. Ini mah pidato lurah desa. Urusan pemerintah, kita nggak usah kecampur. Karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia macam sekarang ini, alangkah baiknya kalau kita ingat mereka untuk membantu meringankan beban mereka. Betul saya nggak? Ke derma larinya. Dengan menyerahkan sebagian dari kekayaan kita. Untuk memulai, akan saya serahkan kalung saya ini. Saya akan menyerahkan jam tangan saya. Saya tidak menyerahkan apa-apa. Saya akan mendirikan rumah murah dan gratis untuk mereka-mereka yang mesti pindah. Hidup Pak Bronto! Hidup Pak Bronto! Hidup Imam! Hidup Pak Bronto! Hidup Pak Bronto! Hidup Pak Bronto! Hidup Pak Bronto! Aduh, terima kasih Pak Bronto. Terima kasih, Bang. Selamat. Terima kasih Pak Bronto. Pak Bronto. Walaupun aku sudah jadi orang kaya, jadi orang gedean, tapi masih ingat sama kita. Pestanya kampungan, tapi saya merasa ikut senang, Pak. Kita tidak hanya menerima, Ma, juga memberi. Tapi, Pak, kalung saya bagaimana, Pak? Itu kan 1,5 juta. Ada apa-apa, Ma? Kan ada Bronto. Manusia yang paling hebat di dunia. Paling hebat di dunia. Aku capek. Kenapa, Nom? Aku capek. Tamu-tamu masih banyak di luar. Aku capek, Mas. Aku tidak kuat, Mas. Oh, jangan khawatir. Aku ada obat kuat. Kualitas nomor 1, Nom. Aku tidak perlu obat. Kau perlu obat. Nih, minum. Masa Mas tidak mengerti? Aku
Aku tidak bisa hidup macam ini. Ini bukan hidupku. Tenang. Bagaimana bisa tenang? Apakah mungkin aku mesti jadi orang yang bukan aku sendiri? Aku babu, mesti jadi nyonya. Senyum-senyum, pidato-pidato, ketawa-ketawa, itu semua palsu. Lah, mental. Di kampung lebih enak, hidupku tentram. Kenapa aku mesti berkorban jadi nyonya besar? Semuanya imitasi, tempelan. Tidak ada yang asli. Aku tidak betah. Aku mau pulang. Pulang! Minum. Pulang! Minum. Jangan lekas menyerah. Ganti lingkungan memang memerlukan banyak waktu. Dan tidak semua orang bisa. Tapi Inem mesti bisa. Aku ini dulu apa, Nem? Cuma tukang sate. Inem. Mas. Takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh, ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta. Mas mau apa? Masa Inem tidak ngerti? Tapi Mas, tamu-tamu kita. Inem kan tahu. Saya sudah 10 tahun nganggur. Jadi mesti kejar ketinggalan, tak ya? Kejar terus Mas, sampai tua.